Oke, yuk. Akan dilakukan presiden dalam waktu dekat itu apakah ada pembicaraan mungkin di dalam istana terkait rencana reshuffle? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle, belum ada. Tapi Presiden kerap atau rutin melakukan evaluasi terhadap anak buahnya, menteri-menterinya ya, Iya. Mas ya? Iya, secara rutin beliau melakukan monitoring, mengevaluasi kinerja seluruh pembantu-pembantu beliau di Kabinet Merah Putih. Tentunya ada beberapa yang kemudian beliau memberikan catatan, ya, ada catatan yang itu prestasi, misalnya teman-teman yang membantu beliau di bidang pangan. Ini kan dalam sejarah kita bernegara, ya, alhamdulillah kita berhasil mencapai prestasi yang luar biasa, ya, di mana kita sekarang hari ini kita produksi pangan kita melimpah, boleh dikatakan seperti itu, tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan per tadi malam sudah stok cadangan beras di tangan pemerintah yang dikerjakan oleh teman-teman di Bulog itu sudah mencapai di atas 3,5 juta ton. Dan ini bagian dari evaluasi tadi, kelompok jenis yang evaluasi bagus kan begitu. Kemudian juga teman-teman di bidang energi, kemarin alhamdulillah untuk pertama kalinya kita ada bisa menaikkan lifting minyak kita, yang kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden di Terubuk itu, yang itu hasil karya anak bangsa. Memang jangan dilihat besarannya, tapi itu sangat signifikan, penambahan 20.000 barel satu hari, dan insya Allah bulan depan akan ada satu kilang lagi yang kita akan sudah menghasilkan akan ada penambahan mencapai 30.000 barel lagi per hari. Nah, yang paling penting adalah semangatnya kita mau meningkatkan lifting minyak kita, karena ternyata banyak sumber idle yang selama ini kurang dioptimalkan. Kemarin juga di dalam IPA, ya, di BSD itu, Indonesian Petroleum Association, itu kan juga disampaikan di sana bahwa masih ada kurang lebih 60 sekian lebih cekungan yang belum dieksplorasi. Nah, di satu sisi kita ingin meningkatkan lifting minyak kita, yang kalau ini berhasil kita capai sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden, kunci kedaulatan dan kekuatan bangsa itu ya salah satunya swasembada energi, selain tadi yang saya sebut swasembada pangan kan gitu. Jadi kita bekerja keras meningkatkan lifting. Dengan lifting kita itu naik, maka kita bisa menghemat pengeluaran negara kita untuk tidak mengimpor BBM. Sambil tentunya dengan mengikuti perkembangan zaman, beradaptasi dengan perkembangan zaman, kita memang harus lari ke energi-energi terbarukan. Jadi ini semua sedang dikerjakan kan, dari hulu maupun hilirnya. Tapi bahwa prestasi-prestasi ini menjadi catatan bagi beliau. Nah, beberapa yang catatan untuk perbaikan, ya, beberapa kementerian kami semua dihimbau oleh Bapak Presiden, ya, untuk fokus bekerja memberikan manfaat bagi masyarakat, dan dihimbau untuk menghindari menyampaikan sesuatu yang bersifat dapat menimbulkan, ya mungkin istilahnya bisa menimbulkan kegaduhan atau menimbulkan perasaan tidak enak kepada pihak lain, kepada institusi lain, dan terutama kepada masyarakat. Kita ini bekerja untuk masyarakat, sehingga kami semua dihimbau untuk berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu, ya, yang
supaya tidak menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat. Jadi catatannya seperti itu, dan itu rutin dilakukan terus oleh beliau. Berarti kalau misalnya ada menteri yang memang melanggar himbauan presiden tersebut, ya pasti presiden akan memberikan tindakan untuk mengeksekutor yang bersangkutan. Ya kan, kalaupun misalnya dalam tanda kutip dianggap melanggar kan tidak kemudian otomatis langsung dilakukan reshuffle ya, karena kadang-kadang juga begini, apa yang dianggap melanggar tadi kalau itu berbentuk sebuah misalnya penyampaian ke publik yang kurang pas, itu kan tidak kemudian berkorelasi dengan kinerja, kan begitu. Belum tentu sesuatu yang disampaikan kurang pas itu sudah pasti kinerjanya tidak baik. Artinya nggak langsung melanggar kemudian akan dilakukan reshuffle itu, nggak seperti itu. Pak Presiden itu rutin nggak sih Mas ngasih mengingatkan menteri-menterinya supaya menjaga Rutin biasanya melalui kami ya, saya sebagai Menteri Sekretaris Negara, kemudian juga melalui Sekretaris Kabinet, kemudian juga biasanya beliau menggunakan jalur melalui Menteri Koordinator gitu. Jadi di bawah Kementerian Koordinator diminta untuk kompak di masing-masing kementerian di bawah koordinasinya gitu. Mas, Sering. Maksudnya ketika udah diingatkan tapi masih melanggar kan maksudnya ya ini kan jadinya marah atau Enggak. Kan juga kalau dilihat himbauan itu kan pasti bersifat umum ya. Tidak untuk personal atau perorangan gitu. Dan kemudian juga bukan berarti ketika ada yang misalnya dianggap kurang pas terus kemudian hari diberikan himbauan dan kemudian hari kurang pas lagi, kan nggak ada juga yang begitu kan gitu. Soal Perpres yang jaksa dijaga oleh Ya. urgensinya apa Mas? Jadi begini ya, sebenarnya itu sesuatu yang normal saja, karena itu bagian dari kerjasama institusi. Ada juga undang-undang kejaksaan yang mengatur kerjasama teman-teman kejaksaan dengan teman-teman kepolisian. Kemudian juga ada MOU antara teman-teman kejaksaan dengan teman-teman TNI maupun Polri. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang lumrah, dan perlu saudara-saudara semua ketahui bahwa kita memang sedang bekerja keras untuk satu, melawan apa yang Bapak Presiden selalu tekankan, melawan korupsi. Kedua, kita juga sedang bekerja keras ya, tindak-tindak pidana ya, selain korupsi ya, ini juga sedang kita tertibkan. Dalam hal ini yang berkenaan dengan masalah penguasaan terhadap sumber daya alam kita gitu. Yang tugas ini sedang dikerjakan oleh teman-teman di kejaksaan gitu. Jadi kalau kemudian teman-teman di kejaksaan saling berkoordinasi, lintas instansi kita saling memperkuat ya, karena kita memang memaknai ini sebagai sebuah tim, kita bekerja bersama-sama. Karena di lapangan pun bekerja bersama-sama, kejaksaan, kemudian kepolisian, teman-teman TNI dalam rangka menegakkan yang tadi saya sampaikan, penertiban terhadap penguasaan sumber daya alam kita. Mas, Jadi ada kekhawatiran nggak perlu didekatinya dengan wah ada kekhawatiran, ini ada apa nih kan. Ya ini bagian dari kerja bersama dan bagian dari tentunya dalam rangka penegakan pasti akan ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman gitu. Ini bagian dari antisipasi ya. Mas, tapi pertimbangannya apakah karena adanya keluar surat telegram Panglima sebelumnya sehingga Perpres itu muncul? Enggak, sebenarnya prosesnya itu sudah lama juga. Karena ini kan bagian dari rangkaian yang tadi saya sampaikan, kan ada Satgas Penertiban Kawasan Hutan kan gitu. Nah, itu bagian dari itu sebenarnya. Hanya memang ini kan ada beberapa produk perundang-undangan itu yang memang ongoing proses semua ya. Jadi sebenarnya ada PP juga yang sedang dibahas itu. Hanya karena kita itu butuh kecepatan, kadang-kadang kita memilih
menggunakan produk perundang-undangan yang lain yang bisa lebih cepat untuk diterapkan. Jadi semangatnya itu untuk kita kerja bareng-bareng, kita jaga. Koalisi masyarakat sipil mengkritik katanya kenapa tidak Polri begitu? Atau Polri-nya ada juga. Kan tadi sudah saya sampaikan ya, ada MOU kerjasama sendiri di Undang-Undang Kejaksaan itu berkenaan dengan pengamanan, misalnya pengamanan perkara dan seterusnya, kan teman-teman kepolisian gitu. Jadi dalam kasus ini situasinya kemudian kita berpikir ya kan, menyepakati bersama-sama bahwa kita perlu perkuatan, nggak ada masalah gitu. Mas, yang menjadi kritik koalisi masyarakat sipil itu justru katanya tidak ada ancaman yang berskala militer apa yang Kan tidak semua ancamannya harus berskala militer. tapi apakah emang ada yang misalnya ancaman-ancaman Kami menerima kritik ya, tapi maksud kami adalah sekali lagi sesuatu mesti kita lihat dari substansinya gitu. Kalau yang disampaikan, kami menghormati teman-teman koalisi sipil, tapi memang ininya bukan ke sana. Bahwa TNI tidak selalu kemudian ini dipersepsikan bahwa ancamannya harus berbentuknya militer. Tidak selalu harus seperti itu. Lagi pula maksud saya begini, kita tidak perlu terjebak institusinya gitu. Tapi apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita berikan manfaat untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan kepentingan negara kan. Mas, gitu. Tapi yang jadi poin maksudnya kan kalau memang di bidang keamanan kenapa tidak hanya Polri saja dilibatkan maksudnya gitu. Kalau TNI ini kan memang fungsi pertahanan begitu Mas. Kenapa urgensinya TNI ini sebagai institusi militer dan pertahanan itu dilibatkan juga gitu. Padahal fungsi keamanan sudah di Polri sih. Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan bahwa situasi hari ini ya, dengan urutan tadi loh, kita ini sedang banyak melakukan hal-hal yang dalam rangka penertiban. Nah, dalam prosesnya pelaksanaan penertiban itu juga lintas institusi gitu. Nah, termasuk proses-proses di lapangannya. Nah, maka ini menjadi satu kesatuan gitu, dalam proses penegakan hukum di kejaksaannya, ini menjadi bagian satu kesatuan. Jadi ya urgensinya dalam rangka mencapai tujuan tadi gitu. Pak, di sini berarti ini sudah direstui oleh Pak Prabowo sendiri, karena kan yang panglima tertinggi di dalam Iya dong. artinya ketika sudah direstui itu berarti memang tidak ada protes dari siapapun ya? Tidak ada, itu kan semua kita bicarakan, semua satu tim, satu kompak. Dalam Satgas pun kan semua ada di situ. Mas Pras, kemarin Bang Dasko bersama Mas Pras juga menemani Bapak Presiden menandatangani beberapa syarat keputusan yang disebut penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Boleh bocoran itu apa yang ditandatangani? Banyak kan, itu. Kan buat Apa kepentingan itu? bangsa dan negara, kita pengen tahu apa ya Mas? Termasuk yang kemarin Yang tadi ya, Aja ya, Mas. tentang pengamanan tadi salah satu. Kemudian tentang penunjukan eselon 1 di Kemenkeu. Iya. Ini kan menjadi penting bagi bangsa dan negara karena salah satunya di situ kita melakukan atas usulan dari Kementerian Keuangan, dan tentunya kita diskusikan bersama-sama ya. Kita concern betul untuk sekarang mengejar yang namanya peningkatan penerimaan negara kan gitu. Terutama dari sektor pajak dan bea cukai. Nah, ini kan kita merasa bahwa setelah kita pelajari itu banyak sekali hal-hal yang memang harus kita benahi, dan itu menjadi concern pemerintah, concern Bapak Presiden, concern Ibu Menteri Keuangan beserta dengan seluruh jajaran. Kan kemarin urut-urutannya dari kita mengefisienkan ya, anggaran kita,
maka kita ke depan mesti menata anggaran kita jauh lebih baik lagi, sambil ya, tentunya kita berharap kita akan bekerja keras meningkatkan pendapatan kita, penerimaan kita, yang kalau saudara-saudara pelajari bangsa kita ini termasuk yang tax rasionya termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Kita itu rata-rata di kisaran 9,8 sampai 10 lebih sedikit, 10% ya, ya tax rasio kita. Sementara beberapa negara tetangga kita itu sudah di atas 14, 17, 18 kan gitu. Nah, tapi ini bukan berarti dimaknai akan terjadi kenaikan pajak ya. Nah, kadang-kadang kan ini salah tafsir. Naiknya tax rasio pajak itu bukan berarti mau menaikkan nilai pajak saudara-saudara, enggak. Tapi sistem harus kita benahi kan gitu. Kemudian dengan digitalisasi, ya, software kita perbaiki, ya, himbauan ketertiban untuk kita semua wajib pajak membayar dengan benar, termasuk membenahi dari sisi kinerja kawan-kawan di Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak itu maksudnya kita mau menaikkan pendapatan negara kita. Mas, tapi kalau mau meningkatkan aparatur negara, pembenahan yang dikritiskan, kenapa harus dari TNI? Pertimbangan presiden itu apa? Selalu begitu, nanti kenapa Ya kenapa Legend Kenapa- Legend Jaka Budi Mas? kenapa Kritik yang TNI muncul, Mas. Kita kan menjaga menanyakan aja. Kita menanyakan yang dari publik muncul. kenapa TNI Yang adalah bea cukai. TNI Yang bea adalah cukai, Mas. institusi kita, garda kita paling depan. Coba lihat hasil survei, lembaga yang paling dipercaya adalah TNI. Nah, kalau pertanyaannya kenapa Legend Jaka. di bea cukai ditugaskan dari unsur TNI, nah saudara-saudara mesti paham bahwa bea cukai ini setelah kita pelajari itu membutuhkan sosok yang memang harus berani, karena di situ mohon maaf ini sesuatu yang sebenarnya kurang enak disampaikan, tetapi kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur bea cukai. Contoh adalah misalnya penyelundupan barang-barang ilegal. Nah, itu kan masuknya melalui jalur bea cukai. Nah, kemudian kita berdiskusi bahwa kita membutuhkan sosok yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah, lintas instansi, lintas kementerian kan begitu. Karena jalur-jalur masuknya pos-pos bea cukai ini kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia gitu. Dan ini beliau tidak akan bekerja sendirian. Sekali lagi, untuk beberapa hal memang kita akan bekerja keras untuk kita keroyok bersama-sama. Sekali lagi, tadi substansinya adalah kita memang sedang ingin bekerja keras meningkatkan pendapatan kita dengan penertiban, dengan mempermudah, menderegulasi sesuatu yang mempersulit kalau kita bicara misalnya dari sisi regulasi. Kira-kira begitu. Sudah. Oh, Sudah. udah pensiun Mas. Sudah. Bukan Mengundurkan diri. Sebagaimana yang dipersyaratkan. Ini juga pelajaran. Ya. Kita tuh kadang ya kritik atau opini atau pertanyaan itu sah-sah saja ya. Tetapi sekali lagi kita semua harus menaruh rasa hormat bahwa institusi TNI, ya, prajurit-prajurit TNI itu adalah salah satu contoh bentuk loyalitas ya seperti itu, dan taat hukum. Kalau secara peraturan perundang-undangan ya, beliau harus mengundurkan diri sebelum menjalankan penugasan,
ini kan sifatnya kan penugasan dan bukan penugasan yang ringan gitu. Itu tidak semua yang diminta atau diberi tugas langsung siap menerima, karena memang di situ bukan tugas yang ringan gitu. Jadi beliau sudah mengundurkan diri ya, secara peraturan perundang-undangan sudah tidak ada yang dilanggar. Barangkali ada tanggalnya sejak kapan pengunduran diri? Aduh, aku nggak hafal kalau tanggalnya, nanti aku cek ya. Mas, tapi itu benar ditunjuk langsung oleh Pak Prabowo ya? Bersama-sama kita. Oh, bersama-sama dengan Kemenlu. Dengan usulan. Iya. Tapi asesmennya sama nggak? Kalau kemarin Pak Dirjen Pak Dipom itu bilang dia udah di asesmen mulai 20 Maret lalu, berarti 2 bulan lalu. Apakah bea cukai ini sama? Tidak sama persis, tetapi memang proses asesmennya lama itu karena kita seperti tadi saya sampaikan, kita mencari sosok dan beberapa figur yang tadinya kita tawarkan atau kita ingin beri penugasan di sana, ya tidak semua juga sanggup dan bersedia menerima penugasan ini. Berarti bisa jadi Pak Dirjen itu ini ya pilihan terakhir atau Apa nih makna pilihan terakhir? bukan, maksudnya karena tadi kata-kata orang Yeah. tidak banyak, ada beberapa yang tidak mau, tidak bisa menerima dengan tugas yang begitu. Ya kan calon itu kan tidak hanya bukan. tidak hanya satu, Mas ya. Calonnya kan ada beberapa yang kita assessment kan begitu. Yang kemudian ini bukan kok istilahnya calon terakhir, tidak. Beliaulah yang kemudian siap menjalankan tugas dari Bapak Presiden. Mas, kalau dubes Amerika, Mas, kenapa sampai sekarang kosong gitu? Belum, mohon ditunggu dulu ya. Proyeksinya Mohon ditunggu. gimana, Mas? Mohon ditunggu insyaallah secepatnya. Tapi udah ada Proses terbarunya yang bisa diupdate? Sudah ada beberapa nama yang sedang dibahas oleh Bapak Presiden dengan beberapa menteri terkait, dengan beberapa pihak terkait. Nah, insya Allah secepatnya beliau akan ambil keputusan. ada berapa nama, Mas, yang udah disiapkan? Nomination. 4-5 nama lah. Oke. 4-5 nama. Mas, berarti kan apa yang diminta dari calon-calon dubes itu apa yang diutamakan dia? Sehingga kriteria dipilih jaringan, apakah background parpol, apakah harus Yang diplomat? diberatkan. Banyak ya, banyak hal ya. Jadi kemampuan berdiplomasi, kemudian juga kemampuan ekonomi ya, dalam menjaga hubungan dagang kita dengan Amerika kan. Banyak faktornya. Pengalaman tentunya, pengalaman juga penting gitu. Mas, kami dapat info SESKPD mengadakan pemilihan sekda ya. Itu benar atau enggak? Pemilihan sekda, SESKPD mengadakan pemilihan sekda atau seleksi sekda. Nggak ada, baru dengar semua. Mas, soal Sritek, Mas, yang komutnya Baru ditetapkan bersama. Nah. Srit, ini masalah Sritek tentu itu yang pertama adalah membuktikan bahwa kita betul-betul sekali lagi bekerja keras ya untuk menegakkan pemberantasan terhadap tindak-tindak pidana, terutama salah satunya ada tindak pidana korupsi kan begitu. Nah, dalam kasus Sritek itulah yang membuktikan bahwa siapapun itu ya, tidak mandang bulu teman-teman kejaksaan, kalau buktinya kuat ya ditindak. Dan mohon maaf kan terbukti bahwa dengan penyelewengan itu pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan akibatnya ini merugikan juga bagi karyawan di Sritek yang jumlahnya kurang lebih hampir capai 10.000. Nah, akibat ekonominya juga ini banyak. Industri tekstil kita dianggap sedang bermasalah dan seterusnya. Padahal ternyata ada faktor juga dari sisi manajemen pemiliknya yang seperti ini. Yang kedua juga ini menjadi alarm juga bagi kita bahwa kita
mendapatkan fakta ternyata banyak juga dalam tanda kutip ya oknum-oknum dari perbankan kita yang menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan kredit ke perusahaan yang tidak seharusnya kan. Jadi mohon doa restu kita backup teman-teman di kejaksaan itu kan juga bukan kasus yang ringan dan bukan kasus yang kecil. Bagaimanapun Sritek adalah perusahaan tekstil kita yang paling sesungguhnya ya, yang paling kita anggap paling baik skala internasional, produknya sudah diakui dunia kan. Mas, soal nama lagi nih Mas, ormas baru nih Mas, Grip ini ngedudukin lahan BMKG terus minta 5M. Aku belum dengar. Nanti aku cek ya. Mas, Tapi yang pasti adalah kurang lebih 1 minggu terakhir ini kan betul-betul teman-teman kepolisian, Pak Kapolri dengan seluruh jajarannya secara masif melakukan penegakan pemberantasan aksi premanisme ini kan. Ada yang bersifat perorangan, ada yang bersifat kelompok-kelompok, termasuk sebagaimana yang minggu lalu kami sampaikan, yang dikemas dalam bentuk-bentuk organisasi-organisasi masyarakat kan. Bahkan ada kejadian juga kan yang organisasinya bukan organisasi masyarakat, organisasi pengusaha juga kan gitu. Jadi premanisme ini juga bentuknya bermacam-macam juga gitu. Mulai dari yang pakai dasi sampai yang nggak pakai apa-apa kan. Nah itu PR kita bersama ya. Memang ini pekerjaan rumah kita bersama-sama, tanggung jawab kita bersama-sama ya, untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan apalagi menciptakan iklim usaha. Semua pihak harus menyadari bahwa aksi-aksi premanisme di seluruh leveling tadi dan seluruh jenis variasi itu akan mengganggu iklim investasi dan mengganggu ketertiban masyarakat. Mas, soal pesawat kepresidenan ini Mas, yang belum terjawab kan anggarannya berapa tuh Mas? Hah? Ya kan yang dicatkan yang tidak hafal satu persatu ya mengenai nilai anggaran semua kegiatan itu. Mas, soal kemarin demonstrasi ojol Mas, kan Ya. ada tuntutan juga ke istana. Mereka minta salah satunya ingin agar potongan aplikasinya 10% saja dan minta ke istana untuk urusin lah gitu, ada bagaimana ada yang Kita sedang berusaha menjembatani, mengkomunikasikan antara aplikator dan teman-teman bekerja ya di ojol untuk mencari titik temu ya, karena memang harus duduk dan dibicarakan ya, karena masing-masing kemudian kan memiliki perhitungan ya, teman-teman aplikator juga memiliki perhitungan dan merasa komposisi 80-20 itu sudah yang paling tepat, tapi kemudian juga ada aspirasi dari teman-teman ojol yang porsi 20-nya ini menjadi 10. Nah, ini kami sudah coba komunikasikan, beberapa kementerian terkait kemarin juga sudah menerima audiensi dari teman-teman ojol untuk segera kita carikan titik temunya, karena bagaimanapun juga saudara-saudara kita di ojol ini juga salah satu penggerak roda ekonomi kita kan gitu. Jumlahnya juga cukup besar dari sisi jumlah pekerja, kemudian dari sisi kegiatan ekonominya juga itu signifikan ya, membantu kita semua kan gitu. Jadi kita mau cari titik temunya supaya ya untung bersama-sama kan gitu. Sejahtera bersama-sama, maju bersama-sama. Oke, itu satu lagi Pak tentang respon istana terhadap pengumuman Baris Krim.
Presiden terdahulu Pak Jokowi. Oh ya, kalau respon dari istana tentunya itu kita menghormati, kan itu kan proses hukum ya, itu sudah disampaikan oleh Bareskrim, hasilnya ya tentu kita menghormati itu. Karena kalau bagi kami ya tentunya kita itu lebih fokus ke bekerja. Mari kita semua ini benar-benar fokus untuk menjalankan tugas kita, ya, bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat, ya. Kita kurangi hal-hal yang kurang produktif, gitu, kurang berdampak. Gitu. Yang penting semangatnya sekarang kita mau membangun bangsa dan negara kita dengan menjalankan program-program yang memang kita yakini itu akan memberikan dampak signifikan kepada masyarakat. Jadi kalau berkenaan dengan masalah hasil keputusan Bareskrim ya kita menghormati, karena kita konsentrasinya bukan di situ. Oke. Satu Pak, soal yang demo dosen. Tak layani loh ini. Iya, ini terbaik loh Mas. Sudah Asli. ini belum? Belum. Soal masih lama. Sudah. Masih lama. Satu lagi. Soal demo dosen yang Rabu kemarin minta ubah status dari P3K menjadi PNS itu gimana? Ya, jadi waktu terjadi demo saya langsung berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk kemudian kita cek ya, apa yang disampaikan oleh para dosen ini masuk jenis kategori yang mana kan gitu. Ya. Apakah ini kan PTN perguruan tinggi negeri baru kan gitu, PTNB kan gitu. Nah ini kami sedang cek ya, supaya apa yang diharapkan ya, nanti kita cari jalan keluarnya setelah kita lihat datanya itu. Karena kadang-kadang juga mohon maaf ada beberapa kejadian sebelumnya ya, bahwa ada permohonan tetapi ternyata setelah kita cek ternyata tidak mendaftar, ternyata masuk jenis kategori yang tidak lulus. Nah, ini macam-macam masalahnya. Cuman kadang-kadang kan justru di situ kita butuh untuk menyampaikan pendapat baik, tapi kemudian kita akan cek untuk cari data dan kebenarannya seperti apa supaya penyelesaiannya bisa kita carikan solusi dengan tepat kan. Sudah berdiskusi juga dengan Mendikti? Sudah. Tadi malam saya juga berdiskusi dengan Mendikti, Prof. Brian, dalam rangka membahas mengenai masalah dosen PTNB ini. Bahkan di situ sudah ada, tadi malam ada beberapa data juga yang sudah kita pelajari. Mas Pras, soal izin bareng usulan. soal Kepala BGN bilang Impres MBG prosesnya udah disahkan, terakhir tinggal disahkan sama Pak Prabowo, itu sekarang gimana perkembangannya? Aku cek sekali lagi ya, karena memang khusus yang MBG ini karena program yang baru ya, dan ini kemudian melibatkan lintas kementerian termasuk ke pemerintah provinsi, pemerintah daerah, jadi banyak masukan ya, dalam rangka perbaikan sehingga nanti finalnya akan kita cek ulang lagi. Mas, soal usulan korpri penambahan usia pensiun ASN jadi 70 tahun itu katanya udah di. Karena memang khusus yang MBG ini karena program yang baru ya, kita cek tetapi belum kita bahas secara khusus mengenai hal tersebut. Mas Pras, soal salah satu prestasi pemerintah yang tadi kan Mas Pras sampaikan sebagai lumbung pangan terbesar, katanya juga rencananya pemerintah akan melakukan ekspor beras ke beberapa negara. Ini bagaimana? Apa benar apa tidak? Terus terang memang ada permohonan ya, ada permohonan dari negara-negara sahabat
ya, yang kebetulan sedang mengalami hal yang berbeda dengan di negara kita, ya, sehingga meminta kesediaan kita untuk mengirim atau mengekspor hasil pangan kita dan masalah. Jadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa silahkan dipelajari dan dihitung, kalau memang tidak mengganggu itu akan kita laksanakan. Dan ini kan menunjukkan bahwa sekali lagi prestasi kita di bidang pangan patut kita acungi jempol. Buat apa gunanya kita punya macam-macam tetapi kalau kita nggak punya pangan, nah ini ya, kita semua kan buat apa kan itu, punya uang nggak ada beras kan selalu yang Anda cari atau manusia cari yang pertama kali itu adalah makan dulu kan gitu. Jangan kalau itu mangan orang mangan sing penting kedokteran itu meminta Menkes ini dievaluasi bahkan dicopot karena mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak sesuai akta cipta. Kalau dari istana nanti bagaimana? Nah itu bagian dari tadi yang sudah kami sampaikan ya, bagian dari evaluasi kita tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran kan. Teman-teman dokter kan adalah individu atau insan-insan pilihan kan, pasti memberikan masukan itu berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, dan kami pemerintah sudah menerima itu ya, baik secara resmi maupun kami mengikuti dari media massa, dan kita mempelajari betul untuk sekali lagi kemudian masalahnya apa, nah kita cari jalan keluarnya, karena semua pasti niatnya baik. Forum-forum asosiasi teman-teman dokter pasti niatnya baik, nggak mungkin niatnya tidak baik. Di satu sisi sendiri apa yang dilakukan oleh pemerintah kalau kaitannya misalnya dengan kolegium contohnya itu juga niatnya pasti baik, bahwa ada catatan-catatan mungkin dalam proses-prosesnya yang harus diperbaiki. Nah itu ya mari kita komunikasikan, kita perbaiki bersama-sama gitu. Tapi yang penting jangan mengganggu pelayanan publik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Oke? Banyak banget ini. Minggu depan nih. Nah, ini mah bahan-bahan. Bisa sampai minggu depan. Yuk, yang agak ringan-ringan dikit lah, misalnya MU. Sensitif. Tentu kalau berkenaan dengan masalah gempa berkenaan dengan gempa di Bengkulu, tentunya kami atas nama pemerintah menyampaikan duka cita, menyampaikan keprihatinan, dan tadi malam kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pertama tentu melakukan penanganan manakala ada saudara-saudara kita yang menjadi korban, dan selanjutnya memberikan penanganan untuk memulihkan keadaan. Dan memang kita harus menyadari bahwa negara kita ini ring of fire ini, kita harus selalu siap dengan kemungkinan berbagai macam bencana, baik gempa bumi, kemudian gunung berapi, kemudian kalau berkenaan dengan curah hujan mungkin ada potensi banjir. Makanya kita harus memiliki kesadaran menjaga lingkungan kita, terutama sampah, kebiasaan atau budaya kita membuang sampah harus benar-benar kita deradikalisasi, mulai dari anak usia sekolah
sampai kita yang sudah dewasa gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak mencintai alam, membuka hutan, ya, berladang yang kemudian tidak memperhatikan kelestarian alam, ini menjadi concern kita juga. Gitu. Menyinggung ring of fire sedikit satu lagi Pak. Kepala BMKG sudah pernah menyampaikan akan ada diprediksi akan ada crash di 2 tempat, Mentawai dan Siberut. Itu mitigasi dari perencanaan ini bagaimana dari? Kalau secara sains kan memang belum ada teknologi ya yang bisa memastikan kapan terjadinya kan begitu. Tetapi sebagai sebuah antisipasi, tentunya kita tidak boleh lengah. Kita mesti mencari cara-cara untuk memitigasi dari sisi resiko. Kalau menurut pendapat saya, misalnya dari penanganan jika itu terjadi, maka kita harus sudah siap perangkat, siap personil, melakukan pendidikan mitigasi, evakuasi, termasuk peralatan-peralatan medis jika kemudian terjadi apa yang diprediksikan itu. Soalnya waktu di Palu sendiri kan kecolongan Pak, waktu itu sudah dipersiapkan, nggak taunya tidak terjadi, kurang lebih hampir 10 tahun kemudian terjadi, itu akhirnya berantakan semua tuh dan menimbulkan korban yang banyak. Nah, apakah rencana ya itu kan sekali lagi pekerjaan rumah kita bersama-sama ya. Kadang-kadang kita kurang disiplin di dalam menjaga apa yang sudah kita rencanakan, karena kadang-kadang apa yang kita prediksi tidak terjadi, kemudian membuat kita sedikit lengah, tidak menjaga peralatan-peralatan kita kan. Ini analogi yang paling sederhana kan, misalnya dalam hal kebakaran gitu. Kita kan tidak berharap kebakaran terjadi, tapi kemudian kita mempersiapkan alat-alat pemadam kebakaran. Tapi karena sudah tidak terjadi sekian lama, kemudian alat itu tidak kita rawat. Nah, begitu ada kejadian, alat itu tidak nyala atau tidak berfungsi atau macet. Ya memang ini pekerjaan kita yang harus kita benahi. Kesadaran baik kita pribadi, kemudian kesadaran sebagai institusi-institusi yang menjalankan tugas-tugas seperti itu, memang harus disiplin betul. Nah, dalam rangka menegakkan kedisiplinan, nah biasanya di situ membutuhkan yang namanya anggaran kan. Anggaran, kembali lagi kita membutuhkan penerimaan pendapatan negara meningkat. Tapi juga harus ada kerjasama di situ. Kita membutuhkan kesadaran dari kita semua wajib pajak untuk membayar pajak sebagaimana yang seharusnya. Oke. Gimana? Amat Jos sangat gandos. 1 minggu isu Sudah banyak banget.